Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rosy Ardiansyah, perwakilan dari kelompok 3 SIM. Kami akan mempresentasikan kinerja kelompok kami yang berjudul pengembangan aplikasi Peduli Lindungi. Dan inilah materinya. Baik, yang pertama ada pengertian pengembangan aplikasi. Pengembangan aplikasi atau bisa juga disebut sebagai pengembangan software atau desain software. Kerap kali disalahartikan sebagai kegiatan di mana seorang programmer melakukan coding. Sebuah proses penulisan kode, tetapi sebenarnya yang dimaksud dengan pengembangan aplikasi merupakan serangkaian proses yang dilakukan dari saat pembuatan konsep aplikasi hingga aplikasi tersebut selesai dan siap digunakan. Yang kedua, ada sejarah aplikasi Peduli Lindungi. Bermula dari sebuah permasalahan yang terjadi pada tahun 2020 pada bulan Maret, yakni awal mula kasus COVID-19 mewabah di Indonesia. Peduli Lindungi diinisiasi oleh Kementerian BUMN bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan PT Telkom Indonesia. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam proses tracking. Melalui Peduli Lindungi, nantinya pemerintah akan mudah mendeteksi alur penyebaran COVID-19. Selain itu, juga dapat diketahui setiap kontak erat yang terjadi antara individu sebagai upaya pembatasan pertumbuhan COVID-19. Awalnya, penggunaan Peduli Lindungi ini masih sangat terbatas jumlahnya. Namun, seiring berjalannya waktu, aplikasi terus berkembang dan disempurnakan fungsinya. Salah satunya, akses sertifikat vaksin. Lalu, pada awal Juli 2021 juga ditambahkan satu fungsi lagi, yakni screening. Kedua fungsi ini didasari oleh cakupan vaksin yang kian meluas, melebihi 40% dari masyarakat Indonesia. Yang ketiga, ada manfaat dari aplikasi Peduli Lindungi. Adapun manfaat aplikasi Peduli Lindungi adalah sebagai berikut: memberikan peringatan pada pengguna. Pengguna Peduli Lindungi akan dapat notifikasi jika berada di keramaian atau di kawasan zona merah. Pengguna juga akan mendapatkan peringatan jika di lokasi mereka berada terdapat orang yang terinfeksi COVID-19 positif atau. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Ade Pahruroji dari kelas MN19C kelompok 3 Sistem Informasi Manajemen. Oke, di sini saya akan melanjutkan yaitu pengawasan surveillance. Dengan adanya informasi lokasi pengguna yang dibagikan saat bepergian, memudahkan pemerintah mengawasi dan mendeteksi pergerakan orang-orang yang terpapar COVID-19 selama 14 hari ke belakang. Pemerintah jadi lebih mudah mengidentifikasi dan mendeteksi masyarakat melalui lacak data lokasi dan informasi secara digital. Mengunduh sertifikat vaksin. Masyarakat yang sudah disuntik vaksin COVID-19 bisa mengunduh sertifikat vaksin lewat fitur yang ada di aplikasi tersebut. Oke, di sini ada cara-caranya, yaitu cara unduh sertifikat vaksin. Yang pertama, tahap pertama, lakukan registrasi ke Peduli Lindungi dengan mengklik menu login atau register yang berada pada sudut kanan atas. Yang ke tahap kedua, isi nama lengkap sesuai KTP dan nomor ponsel, kemudian klik buat akun, kode OTP dan dikirimkan ke nomor ponsel yang didaftarkan melalui SMS. Oke, di situ ada gambarnya. Terus tahap ketiga, setelah memilih akun, login dengan menggunakan nomor ponsel, masukkan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS. Kemudian klik panah bawah pada nama Anda yang terletak di sudut kanan atas, pilih sertifikat vaksin.
Oke, di situ ada ketentuannya. Yang keempat, tahap keempat, kemudian pilih menu sertifikat vaksin yang berada di samping kiri. Selanjutnya, sertifikat vaksin akan ditampilkan di sebelah kanan. Klik gambar sertifikat untuk memperbesar gambar. Oke, yaitu kalau sudah semuanya kita rencanain, yaitu akan muncul seperti ini. Oke, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Padilla. Di sini saya akan menjelaskan buat akun Peduli Lindungi. Unduh dan install aplikasi Peduli Lindungi lewat Play Store atau App Store. Buka aplikasi dan berikan izin akses lokasi penyimpanan dan kamera. Buat akun dengan mengisi nama lengkap, nomor ponsel, dan nomor KTP. Apabila sudah memiliki akun, Anda hanya perlu login dengan nomor ponsel yang telah didaftarkan dan masukkan kode OTP untuk verifikasi. Kode OTP dikirim lewat SMS ke nomor ponsel yang didaftarkan. Menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk syarat perjalanan. Apabila sudah memiliki akun, login dengan nomor ponsel yang telah didaftarkan, masukkan kode OTP untuk verifikasi. Kode OTP dikirim lewat SMS ke nomor ponsel yang telah didaftarkan. Setelah berhasil login, Anda akan melihat tampilan awal aplikasi. Terdapat beberapa tombol menu seperti pendaftaran vaksin, QR kode, teledokter, info penting, diari perjalanan, dan paspor digital. Untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dengan syarat perjalanan, klik tombol paspor digital. Akan muncul dua submenu, yaitu sertifikat vaksin dan hasil tes COVID-19. Klik submenu sertifikat vaksin untuk menunjukkan sertifikat bukti vaksinasi COVID-19. Klik submenu hasil tes COVID-19 untuk menunjukkan hasil bukti tes COVID yang telah dilakukan. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Badur Rosya Ardiansa. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya itu ada scan barcode di aplikasi Peduli Lindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Badur Rosya Ardiansa akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk menyekan kode atau ingin menyekan sebuah kode agar kita bisa masuk atau mengakses bahwa kita sudah tidak teridentifikasi oleh COVID atau sudah divaksin. Langkah yang pertama yaitu kalian buka dulu aplikasinya, terus pastikan kalian sudah login. Setelah sudah login, kalian cuma menggunakan langsung memencet scan QR kode. Setelah itu, kalian scan kodenya yang akan kalian scan untuk memasuki sebuah mall atau sebuah gedung yang harus memiliki data atau teridentifikasi kalian tidak kena COVID-19. Jika datanya menunjukkan warna hijau, maka kalian teridentifikasi aman atau tidak kena COVID-19, jadi kalian bisa masuk. Jika kuning, maka petugas akan mengecek ulang. Jika merah, sudah dipastikan kalian kena COVID-19 atau sudah teridentifikasi. Untuk selanjutnya ada pengembangan aplikasi Peduli Lindungi yang fitur-fitur yang sudah terbaru seperti GPS yang baru saja ditambahkan, yang bernama fitur patching, yaitu untuk mendukung isolasi mandiri user menggunakan teknologi GPS. Fitur ini berfungsi untuk memantau mana warga negara asli dan mana negara asing yang memasuki wilayah yurisdiksional nasional di batas negara di 7 pintu imigrasi dan secara langsung ditetapkan sebagai ODP. Jadi fitur ini sangat berguna untuk setiap negara. Jadi jika ada warga negara asing yang masuk ke negara sendiri, maka akan terdeteksi. Dan selanjutnya lagi ada fitur notifikasi zona terdampak dan informasi lokasi sekitar. Jadi fungsinya fitur ini itu bisa mengetahui di mana adanya kelurahan, rumah sakit maupun apotek terdekat dari pengguna aplikasi. Terus juga fitur ini dapat melacak atau
terdapat histori perjalanan atau lokasi user menggunakan GPS ini. Jadi kelebihannya, fitur ini kita bisa lebih mudah mengetahui lokasi sekitar serta juga bisa tahu user lainnya yang menggunakan GPS. Lebih mudah untuk mencari seseorang lah ibaratnya yang menggunakan aplikasi ini. Untuk kekurangannya, kita akan mudah kepantau oleh negara lain atau negara sendiri. Maka jika ada yang berhati-hati kepada kita, kita akan gampang terdeteksi dan gampang terancam. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Fatur Rahman Pramudia. Saya akan menjelaskan tentang pengembangan fitur Peduli Lindungi Safe Entrance. Ini merupakan fitur check-in dengan scan kode setelah memindai kode yang tersedia di tempat tujuan. Akan muncul informasi disertai barcode yang ditandai dengan warna tertentu yang memiliki arti tersebut. Yang warna hijau menandakan bisa melanjutkan aktivitas dalam ruang publik tersebut. Warna oranye berarti diizinkan masuk dengan menyesuaikan kebijakan pengelola tempat. Dan yang terakhir warna merah, artinya tidak dapat memasuki area publik dan sangat diimbau untuk segera vaksinasi COVID-19. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya pengembangan fitur Peduli Lindungi. Pada tampilan lama, menu utama yang ditampilkan adalah pendaftaran vaksin, scan QR kode, teknologi dokter, info penting, diary perjalanan, paspor digital, menu-menu pendukung lainnya. Pada tampilan baru, menu utama yang ditampilkan adalah sertifikasi vaksin, hasil tes COVID-19, EHAC, riwayat check-in, aturan perjalanan. Selain itu ada menu teledokter, pelayanan kesehatan, statistik COVID-19, dan yang terakhir daftar vaksin. Sekian dari saya. Inilah hasil dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.